Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang, kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Ketika Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Renungan hari ini berjudul Respon yang Mencontoh Kristus, ditulis oleh Bill Crowder. Sahabat ODB, ketika George sedang bekerja di sebuah proyek konstruksi di bawah terik matahari musim panas, seseorang yang tinggal di dekat situ memasuki pekarangan tempatnya bekerja. Sambil marah-marah, tetangga itu mengumpat dan mengkritik proyek tersebut dan cara pengerjaannya. George diam saja dan mendengar caci maki itu, hingga laki-laki itu akhirnya berhenti berteriak. Lalu George berkata dengan lemah lembut, "Apakah Bapak sedang mengalami masalah?" Seketika wajah tetangga tersebut melembut, kepalanya tertunduk, lalu ia berkata, "Maafkan cara bicara saya tadi." Kebaikan George telah meredakan amarah tetangga itu. Sahabat ODB, ada kalanya kita ingin membalas perbuatan orang lain. Cercaan dengan cercaan, makian dengan makian. Namun George melakukan yang sebaliknya. Ia mencontohkan kebaikan yang dapat kita lihat secara sempurna dalam sikap Yesus yang menanggung akibat dari dosa-dosa kita. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 23 berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kita semua pasti akan menghadapi saat-saat ketika kita disalahpahami, disalahartikan atau diserang. Mungkin kita ingin menanggapinya dengan cara yang sama, tetapi Tuhan Yesus memanggil kita untuk bersikap sebaliknya, dengan memancarkan kebaikan, mengupayakan kedamaian, dan menunjukkan pengertian. Dengan kesanggupan yang dianugerahkan Allah hari ini, kiranya Dia memakai kita untuk memberkati seseorang yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Sahabat ODB, mengapa kita begitu mudah membalas kata-kata tidak mengenakan yang dilontarkan kepada kita? Lalu bagaimana cara Anda untuk dapat lebih sungguh-sungguh menunjukkan kebaikan kepada mereka yang bersikap tidak baik kepada Anda? Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, mampukanlah aku untuk menemukan di dalam-Mu kekuatan, kasih, dan hikmat untuk memperlihatkan hati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Senang ku di dalam putranya, umat